Kulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah kudrat iradah ilmu hayat sama dasar Salam qadirun muridan. Kok berhenti ya? Apa videonya berhenti? Tinggal Bu Santi ya? Oh, Tenang ya. Panitia gitu kalau alam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Ayo dong, ikut nyanyi bareng-bareng dong. Mana suaranya dong? Tang, ikut nyanyi Tang. Mungkin baru dengar tadi ya, jadi nanti kita ulang lagi ya kan? Allahumma juki dan rahmatkan walafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah kudrat iradah ilmu hayat sama dasar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Oke, nah itu dia Kak Rahmat. Sifat wajib bagi Allah. Ada berapa jadi tadi Kak Rahmat? Ada 20. 20. Iya, good. Betul banget. Lawannya juga ada ya, lawannya ya. Betul, Lawannya selain 20. ada sifat wajib, Ada ada sifat juga namanya sifat mustahil bagi Allah. Nah, apa itu sifat wajib? Yuk kita belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat yang pasti ya, sifat yang memang ada di pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang pertama? Yang pertama itu adalah wujud. Nah, apa itu wujud Kak Rahmat? Wujud artinya ada. Oke, apakah betul artinya ada? Oh iya betul, ada. Maksudnya ada gimana Kak Rahmat? Allah itu ada hadir mengawasi kita karena kalau kita ini kita nggak bisa melihat Allah langsung, tapi kita bisa melihat langsung ciptaan Allah nih. Nah, jadi maksudnya Gitu ya. adanya Allah itu Kak Rahmat ya, bukan karena ada yang menciptakan. Ya, Allah itu memang ada dengan sendirinya gitu ya, beda dengan kita yang orangnya. Kalau kita adik-adik itu ada karena ada siapa? Ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan, lahir dari perut ibu kita gitu ya, dan pastinya diciptakan oleh siapa? Allah. Nah, yang kedua adalah Kidam. hidam. Apa artinya hidam? Dahulu Ya betul. Good. Nah, maksudnya apa terdahulu Rahmat? Terdahulu maksudnya semua ini permulaan dari Allah. Semua ini dunia ini semua Allah ya menciptakan. Betul ya. Allah nggak ada ini ya, nggak yang paling pertama dari Allah ya. Iya betul. Tadi kan yang diwujud ya bahwa Allah itu ada ya. Kemudian setelah itu Allah menciptakan ya alam dan isinya, kemudian manusia ada gitu. Berarti alam beserta isinya termasuk semua makhluk yang ada di dunia ini adalah setelah Allah memang ada terlebih dahulu gitu ya. Oke, terus yang ketiga bako. Nah, apa itu bako? Ada yang tahu artinya? Tahu artinya bako?
Kekal, betul. Iya, betul kekal. Ya. Nah, maksudnya kekal tuh apa sih Kak Rahmat? Allah itu kekal. Kalau yang dibilang makhluk itu kan mati ya. Yang Nah, dibilang betul makhluk ciptaan Allah itu sekali. ada akhirnya. Kalau Allah itu Iya. kekal. Kalau makhluk itu bisa binasa, ya, mulai dari tumbuhan, hewan, bahkan manusia itu bisa lenyap ya dari Betul. bumi. Betul, Tapi betul. kalau Allah selalu ada, gitu, Kekal ya ya. Kak ya. Tuh, yang keempat, Berat juga ya materinya ya. Berbeda dengan semua makhluk. berbeda dengan semua makhluk, betul sekali ya. Jadi atau adik-adik bahwa Allah itu memang memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya. Makhluknya itu siapa? Siapa sih Kak makhluknya Allah? Ya, kita ini manusia, Nah, hewan, betul sekali. Ada manusia, malaikat, tumbuhan, setan. hewan, Setan. betul. Jadi Allah tidak bisa kita samakan dengan makhluk yang ada di dunia ini atau di alam semesta ini. Betul sekali. Jadi teman-teman nggak bisa membayangkan manusia Allah itu mirip sama seperti manusia, nggak bisa ya. Betul. Bisa. Allah Kalau itu misalnya sebagaimana ada nggak bisa. nanya Allah bisa apa namanya ngomong nggak misalnya gitu ya, nyanyi nggak misalnya gitu ya. Nah itu tidak bisa kita samakan seperti itu karena Allah berbeda sekali dengan makhluknya. Betul sekali. Lalu yang kelima, apa itu yang kelima? Ilmu binafsi berdiri sendiri. Yang binafsi berdiri sendiri. Mantap, good. Pinter-pinter nih kelas 4 Karamat. Apa maksudnya Karamat? Allah itu berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendiri artinya Allah itu nggak butuh bantuan makhluknya. Oh betul banget. Kalau kita ya dari kecil aja ya baru lahir nggak mungkin bisa langsung jalan. Betul nggak Karamat? Betul. Bisa nggak langsung makan? Nggak bisa. Nggak bisa, pasti kita bantuan orang tua kita untuk diajarin makan, diajarin jalan, diajarin berlari atau melakukan aktivitas lainnya. Nah, tapi Allah itu sangat berbeda dengan makhluknya. Dia bisa dengan sendirinya melakukan kehendaknya. Betul nggak, Kak Rahmat? Betul. Iya, termasuk menciptakan kita dan makhluk beserta seluruh alam semesta ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wahdaniyah. Maha Esa. Maha Esa. Pinter ya. Maha Esa Kak Rahmat. Ya. Maha Esa artinya Allah itu satu. Enggak ada yang sama dengan Allah dan Allah itu enggak. Seperti dalam surat Al-Ikhlas tidak beranak dan tidak diperanakan dan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu satu ya. Iya, ya bukan hanya dari jumlah ya Kak Rahmat ya tadi ya. Allah itu esa dalam sifatnya. Allah itu esa dalam zatnya gitu ya. Yang seperti yang tadi kita ungkapkan sebelumnya. Oke, good. Selanjutnya yang ketujuh, apakah sifatnya? Kuasa. Iya, kuasa. Apa itu kuasa Kak Rahmat? Allah itu punya kuasa ya. Seperti sekarang pandemi COVID itu juga bagian dari kuasa Allah. Kalau Allah mau angkat virus dari bumi ini, Allah angkat gitu. Jadi dengan kuasa Allah. Kalau Allah mau ciptakan lagi ya, Allah ciptakan itu semua kuasa Allah. Allah yang menciptakan penyakit ya, mengadakan penyakit, Allah menyembuhkan juga Allah ya. Begitu juga dengan tadi alam semesta ini, kalau misalnya Allah mau bikin adanya langit, bumi, bintang, bulan dan sebagainya, ya terjadi. Tapi kalau Allah nggak mau, misalnya, ya nggak terjadi, gitu ya. Allah Maha Kuasa. Terus yang selanjutnya adalah iradah. Nah, apa itu iradah? Berkehendak. Ya, betul. Nah, Allah Maha tadi ya. Selain Allah berkuasa, Allah Maha berkehendak. Jadi, ketika Allah berkehendak, itu tidak ada paksaan. Betul nggak? Kalau misalnya adik-adik kalau belajar, mau sholat, suka dipaksa. Betul nggak? Suka diingatkan, suka dinasihati sama orang tua. Tapi, Allah menciptakan alam semesta dan isinya, atau melakukan sesuatu kepada makhluknya itu tidak ada
kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah sendiri, gitu ya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Oke, terus yang selanjutnya yang ke-9. Alimun. Mengetahui. Iya, apa itu? Mengetahui. Iya. Jadi Allah itu maha mengetahui. Bagaimana? Nah, mengetahui apa? Oh, pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Betul nggak, Kak? Betul Kak. Coba kalau Karahmat paling belajar itu belajar apa saja sih biasanya? Oh, yang di sekolah belajar IPA, IPS, gitu aja ya Kak ya, yang memang sudah diajarkan oleh orang lain atau Bapak Ibu guru kita. Tapi kalau Allah itu Masya Allah tidak terbatas ilmunya, pengetahuannya, ya itu menjadi bukti bahwa Allah maha sempurna. Betul sekali ya. Kemudian yang ke-10. Saya Hidup. Iya betul ya. Jadi Allah itu hidupnya ya tidak mati. Gitu ya. Allah itu maha hidup, berbeda dengan makhluk tadi. Kalau makhluk ada yang mati, tapi kalau Allah tetap hidup. Betul. Nah yang ke-11 apa ya? Nah untuk yang ke-11 sampai yang ke berapa ini? Oh yang ke-11 adalah sama. Nah sama artinya mendengar. Jadi Allah itu mendengar setiap suara di alam semesta ini ya kan? Walaupun di dalam bumi ya, ngumpet. Betul banget. Ada nggak di sini yang bisa mendengar suara semut? Ada nggak? Suara semut yang karena kita nggak tahu. Tapi Allah itu malah mendengar. Atau misalnya, Bu Puput lagi, Kak Puput mau ngomongin Karamat tapi dalam hati jangan bilang-bilang ya. Kak Puput lagi bilang Karahmat ganteng. Kak Puput cuma pelan-pelan. Karahmat dengar nggak tadi Kak Puput ngomong apa? Dengarnya bisik-bisik. Nah, ternyata Karahmat itu mendengar cuma bisik-bisik. Tapi Allah itu malah mendengar walaupun kita berdoa dengan suara lirih, dengan suara pelan, dengan bahkan dalam hati pun Allah bisa mendengar. Nah, itulah hebatnya Allah. Selanjutnya yang ke-12. Basar. Melihat. Good. Nah, memang benar makhluk Allah juga bisa melihat, tetapi Allah bisa melihat atau memiliki penglihatan itu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kalau manusia cuma bisa misalnya dari jauh berapa meter gitu ya Karamat ya. Nah, mungkin ada nggak yang bisa melihat semut kita di atas kaki kita pada malam yang gelap gulita? Sekarang bisa lihat nggak? Nggak bisa Kak Puput. Karamat Kak Puput mungkin adik-adik juga nggak bisa melihat ya. Tetapi Allah bisa melihat hal yang nggak bisa kita lihat. Kak Puput bisa melihat tangan saya di kolong meja lagi ngapain? Nggak bisa. Ngapain ya Karamat ya di kolong meja ya? Nah hal yang sepele itu aja kamu nggak bisa lihat ya. Itu menandakan bahwa manusia itu lemah ya, penglihatannya terbatas gitu ya adik-adik ya. Nah yang selanjutnya Allah berfirman. Betul, berfirman atau berbicara ya. Berbicara di sini maksudnya bukan jangan mendengar seperti manusia kita ya, tetapi Allah itu berfirman, berbicara melalui lewat apa? Al-Quran gitu ya. Ayat yang kita baca itu adalah firman Allah, kalamullah. Oke, good. Yang ke 14 itu Kak apa tuh? Qadiron. Nah, Qadiron langsung Kak, Qadiron sampai ke 20. Coba Kak. Maha kuasa. Berkuasa, Qadiron, muridan, aliman, basiran, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Ini juga sudah kita sebenarnya hampir sama penjelasannya di bagian tadi, sama, basar, kalam, ya, kemudian kudra,
iradah, ya, bahwasanya Allah itu maha berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, maha melihat, dan berfirman atau berbicara. Nah, jadi ternyata karamat ya, sifat Allah itu banyak banget ya. Nah, ini sebenarnya 20 itu tidak masih ada ya sifat-sifat Allah yang belum kita jelaskan. Nah, Pak ini Puput baru ya, 20. kalau kita mau mengikuti sifat Allah dua saja, Sami'an sama Basiron, insya Allah kita jadi orang yang baik. Betul banget Sama Kak yang Rahmat Kenapa? ya. Karena setiap kali kita mau berbuat dosa, kita ingat, oh iya Allah maha Mendengar, ya, mendengar. maha melihat. Iya, betul. Jadi teman-teman, dengan kita mengetahui sifat wajib bagi Allah ini, seharusnya kita memang berhati-hati dalam berperilaku. Begitu ya Kak Rahmat ya. Kemudian kita harus yakin bahwa Allah tadi berkehendak, berkuasa atas segala sesuatu. Pandemi yang terjadi di dunia saat ini itu bagian dari takdirnya Allah, kehendaknya Allah dan kuasanya Allah. So, kita nggak perlu terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ya. Kita nggak perlu meratapi diri dengan kondisi yang ada. Kenapa sih Kak? Kita harus sekolahnya dari rumah gitu ya. Kapan sih kita mau sekolah baru lagi gitu. Nah, itu kita nggak perlu terlalu berlarut-larut, akhirnya kita jadi nggak produktif. Nah, sebenarnya kita bisa produktif, kita bisa aktif ya, berkreativitas walaupun dari rumah. Gitu ya Kak Rahmat ya. Nah, betul. Oke, selanjutnya setelah sifat wajib bagi Allah, kita akan belajar apa lagi Kak Rahmat? Nyanyi lagi dong, sekali lagi dong. Oh, nyanyi lagi Kak Ramli. Oke, Teman-teman kita nyanyi lagi ya, sekali lagi ya. Biar ingat ya. Ada bahwa ada 20 sifat wajib bagi Allah. Silakan di share lagi Kak Santi, lagunya Kak Santi. Mundur Kak Santi. Ya, semuanya. Bu, sifat Ya, wajib bagi Allah ada yang sama. Kenapa sayang? Ada yang sama. Yang sama, iya benar ya. Seperti tadi ya, sama dengan sami'an ya. Basor dengan basiron, gitu ya. Nah, Iya, Bu. betul lah. Berarti ini ada memperhatikan nih karena teman-teman kita, adik-adik kita nih, Masya Allah ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Lintang palanya goyang-goyang. Iya. Itu juga kan dari Ya, itu. Kita ngajinya di kampung dulu. Iya. Allah judi dan bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar qalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Apa nyanyi lebaran ya nggak? Pentas seni. Betul. Kan ya sama pentas seni ya teman-teman ya. Adik-adik ya. Allah judi dan bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar qalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Nah, itu dia Kak ya, mudah-mudahan dengan lagu ini ya Kak ya, teman-teman adik-adik bisa menghafal ya
20 sifat wajib dan bisa kita amalkan tentunya. Oke deh, amin. Betul. Nah, sekarang kita akan Mengenal mengenal dasar dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka ini Dasar Dharma Pramuka. Apa adalah tuh Kak dasar Dharma Pramuka? kode kehormatan Pramuka Penggalang ya, yang menjadi apa patokan ya, Tingkatan menjadi patokan pramuka. menjadi patokan setiap anggota penggalang dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Dan semua ini tentu sudah ada di dalam Al-Quran ya. Dasa Betul Dharma sekali. Pramuka. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Dasa Dharma Pramuka. Dasar Dharma Pramuka. 1. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang manusia. Iya. 2. Patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria. 3. Patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan suka bermusyawarah. 4. Rela menolong dan tabah. Rela Menolong dan tabah. 5. Rajin, terampil, dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira. 6. Hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat dan bersahaja. Dan 7. bersahaja. Betul. Taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini di pertama nih, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. ya. Karena yang paling pertama itu kita takwa dulu kepada Allah. 8. Disiplin, berani, dan setia. Disiplin. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung Dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dasa Dharma Pramuka. Dasa artinya 10, Dharma artinya kebaikan ya. Nah, jadi ternyata ya Kak Rahmat ya, pramuka itu mengajarkan kebaikan, betul nggak? Betul Kak Bubut. Jadi walaupun kita aktivitasnya adalah lebih banyak siang, tapi ternyata dalam pramuka itu kita diajarkan banyak kebaikan ya. Ini aja ada seberapa nih Kak? Ada 10. Ya, ada 8. Betul. Alam dan kasih sayang sesama manusia. Patriot yang sopan. Jadi adik-adik, poin-poinnya semua ini ada terdapat di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dapat dipercaya, kemudian suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Rasulullah juga suka bermusyawarah dengan teman-temannya, dengan para sahabatnya. Rasulullah suka menolong. Rasulullah juga tabah dalam menghadapi ujiannya. Rasulullah juga rajin ternyata Bu Puput. Rajin membantu istrinya, rajin mengajak teman-temannya untuk sahabat-sahabat untuk berbuat kebaikan. Kemudian Rasulullah juga patriot yang sopan dan kesatria. Oh, apakah buktinya kalau Rasulullah itu patriot yang sopan dan kesatria? Ya. Jadi terhadap anak-anak itu Rasulullah terhadap pembantunya nggak pernah nggak pernah marah. Ya betul sekali. Sayang, berkasih sayang ya Kak ya. Apalagi sama anak yatim gitu kan. Terhadap orang yang lebih tua juga Rasulullah menghormati gitu. Kemudian apalagi? Kesatria Kak, kesatria. Berarti Rasulullah itu kan dulu ya, betul. Yang pahlawan. Betul. Berarti dulu beliau menjadi apa tuh Kak? Namanya kalau pemimpin perang Kak? Komandan perang gitu. Komandan perang. Panglima perang, betul. Panglima perang. Seperti sahabat yang lain ya. Betul ya Kak ya. Oke, good. Terus yang ketiga, kita harus patuh dan suka bermusyawarah. Nah, maksudnya apa tuh Kak Rahmat?
Patuh artinya patuh. Yang pertama pasti patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ah, betul sekali. Kemudian Kemudian patuh kepada orang tua, penasihat ya, orang tua, pada guru, pada ya, guru, Kak, ya. betul. Kemudian kepada mungkin orang yang lebih tua, ya, memberikan nasihat. Kita juga harus patuh, ya. Jangan malah, ih, kakak apa sih ngajarin aku cerewet banget. Nah, boleh nggak Kak, kalau kita lagi dinasihati sama kakak kita atau orang tua kita, bilangnya malah begitu? Nggak boleh ya Kak Rahmat ya? Boleh dong. Wah. Iya. Itu bukan ciri-ciri seorang pramuka. Ya. Nah, betul. Kemudian dan suka bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu maksudnya apa ya Kak? Musyawarah itu artinya berdiskusi ya, membicarakan bersama-sama setiap permasalahan yang ada ya. Oh iya betul. Jadi kita kalau ada masalah tuh jangan langsung apa sih namanya maunya berantem gitu ya, ribut gitu. Tapi kita coba carikan solusi dengan berdiskusi gitu ya Kak ya. Mau ambil keputusan sendiri. Betul banget. Jadi sekarang udah apa teknologi Canggih. informasi udah canggih ya, media sosial. Ada WA, bisa di grup WA bisa bermusyawarah. Dan seperti ini nih, pakai Zoom juga bisa digunakan untuk bermusyawarah. Bermusyawarah betul. Terus? Selanjutnya Yang paling rela menolong ya Kak ya. rela menolong dan tabah. Rasulullah pernah dengan uang 8 dirham, teman-teman. 8 dirham Rasulullah pernah dengan uang 8 dirham bisa membebaskan seorang budak, memberi makan orang yang lapar, kemudian memberi pakaian orang yang tidak punya baju. Dengan uang 8 dirham. 8 dirham itu teman-teman, adik-adik ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa ya sepadannya kalau di Indonesia itu 1 dirham itu kalau nggak salah sekitar 30.000 Kak Ahmad. Jadi kalau 8 dirham itu ya 8 kali 30.000 berapa? 200 ribuan lah gitu ya, 200 ribuan. Tapi ternyata bisa bersedekah atau menolong banyak sekali gitu ya Kak Rahmat ya. Iya betul. Tuh. Atau ibaratnya gini, walaupun kita punya uang sedikit, tapi kita ternyata bisa membantu banyak orang kalau kita memang apa namanya terbiasa untuk menolong. Betul, Ya, betul Pak Puput. Kemudian yang poin kelima, rajin. Yang poin ke-1 kita belum. Gak Oh apa-apa iya ya. betul, nggak masalah, nggak masalah. Yang kelima, rajin, terampil, dan gembira. Rajin artinya Rasulullah itu rajin nggak berpangku tangan. Jadi ketika membangun masjid Nabawi, Rasulullah itu nggak duduk anteng-anteng gitu. Walaupun dia seorang pemimpin, apalagi dia pangkatnya paling tinggi. Tadi ya komandan perang gitu ya, presiden ya. Tetapi walaupun sebagai seorang pemimpin, dia mau turun langsung membantu orang. Assalamualaikum. Mengangkat batu gitu kan. Kemudian terampil dan gembira. Rasulullah itu wajahun maleh, wajahnya itu selalu senyum. Murah senyum. Rasulullah itu murah Kalau senyum. Karamat suka nggak senyum ya kalau Karamat ya? Karamat cemberut nih, nggak tahu mukanya. Karamat suka cemberut ya, suka ngeselin orang. Tapi Rasulullah wajahnya selalu enak dilihat ya. Kemudian senyum, kasih sayang gitu ya. Dan gembira ya. Betul. Jadi Rasulullah itu jangan menunjukkan wajah sedihnya ke orang lain. Betul, betul. Kemudian hemat, cermat, dan bersahaja. Rasulullah seperti juga. Jadi dari contoh hemat ini Rasulullah mencontohkan kita itu berwudu itu enggak menghambur-hamburkan air, menghambur-hamburkan air. Biasanya orang kalau berwudu itu buka kerannya kenceng banget. Aduh. Padahal ya Karamat ya banyak saudara-saudara kita di daerah terpencil itu dia nggak punya air. Betul. Kita di Jakarta air itu berlimpah, gitu ya. Ketika wudhu ya itu membuat maksudnya airnya berlebihan. Nah itu juga nggak boleh. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan. Maka padahal pernah juga ART-nya asistennya Rasulullah ke Karamat ya. Itu bahkan menerangi air itu bekas Rasulullah wudhu. Nah kemudian dipakai juga untuk bersuci lagi gitu. Itu menandakan sebenarnya kita memang sebagai seorang pramuka, khususnya seorang muslim ya, harus apa? Hemat. Ya, baik dalam menggunakan uang atau harta ya. Betul. Dan juga kan
Hemat. ibadah ya, maksudnya menggunakan air. Kemudian bersahaja. Bersahaja artinya bersikap hidup sederhana ya, sederhana. Betul banget. Jadi kita walaupun mungkin kita memiliki harta yang banyak gitu ya, tapi bukan lantas kita kayak seolah-olah menjadi orang yang sombong gitu ya. Kemudian boleh menghambur-hamburkan harta dengan yang tidak penting gitu ya. Tetapi kita tetap harus menunjukkan kesederhanaan gitu ya, karena sederhana itu bukan hanya milik orang tidak punya, tidak mampu gitu ya, tetapi semua manusia harus sebenarnya bersikap bersahaja gitu ya Kak Rahmat ya. Terus, dan yang pasti ini poin ke-7, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang Maha Esa, Kak Puput? Siapa tadi yang kita pelajari? Ayo, siapa yang Maha Esa, adik-adik? Allah, betul. Allah. Yang Maha Esa. Allah. Jadi anak pramuka ya Kak, ternyata juga memang yang paling utamanya disuruh bertakwa kepada Tuhan Allah. Gitu. Allah. Iya betul sekali. Disiplin, berani dan setia itu ada pada diri Rasulullah. Bertanggung jawab apalagi. Dan dapat dipercaya. Rasulullah dapat gelar sifat apa? Kak Puput sebutkan. Amin ya. Amin, bagaimana dulu ya adik-adik kan masih ingat pasti dia cerita tentang bagaimana Rasulullah diberikan kepercayaan oleh kaum kafir pada saat itu ya untuk apa namanya Kak Rahmat, menjadi peletak batu pertama ya pembuatan apa namanya Ka'bah ya. Nah jadi ketika banyak sesama pemimpin kabilah itu berselisih siapa yang mengangkat duluan gitu ya, batunya ternyata malah yang terpilih adalah Rasulullah, karena Rasulullah salah satunya dipercaya oleh seluruh apa namanya kabilah, kemudian kaum bangsa Mekah pada saat itu ya kayak walaupun dia dimusuhi tapi dia dipercaya. Tapi dia dimusuhi, tapi dia dipercaya. Itu menandakan bahwa Rasulullah sejatinya adalah orang yang baik, gitu ya. Jadi walaupun dia memusuhinya karena ajarannya Rasulullahnya aja ya karena ya, tapi secara akhlaknya mereka meyakini bahwa Rasulullah memang orang yang dipercaya. Orang yang paling baik dah. Nah, yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, maksudnya suci di sini adalah pikiran kita harus positif, gitu ya, tidak suuzon ya. Tidak suuzon. Berprasangka buruk ya. Berprasangka buruk sama orang lain, perkataan kita, perbuatan kita pun harus positif ya. Jadi jangan suka ini nih kalau biasanya nih mungkin adik-adik kalau main sama temennya, berantem sama temennya ya itu suka ngapain? Ngata-ngatain dan sebagainya gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu ya, harus perbuatannya, perkataannya positif. Nah itu dia ya Kak Rahmat ya. Dasa Dharma Pramuka. Nanti dihafalkan ya adik-adik ya, Dasa Dharma Pramuka ya. Nah ada 10 poin. Selanjutnya kita masuk ke tingkatan penggalang. Tingkatan dalam mengerti. Ternyata penggalang itu sama seperti siaga kemarin mempunyai tingkatannya. Pak Santi silakan di-share. Ting. 1, 2, 3. Ting. Kak Santi. Halo. Nah, ini dia. Tingkatan penggalang. Ada apa saja teman-teman? Yang pertama ada penggalang ramu. Ya, penggalang ramu itu penggalang ramu. Tingkatan paling mulai ya Kak ya? Paling awal. Kemudian penggalang rakit dan penggalang yang terakhir adalah penggalang terap. Betul Kak Rahmat? Betul. Nah, kemarin untuk adik-adik siaga, waktu siaga itu tanda penggalang, tanda siaga itu berupa barung segitiga warna-warni gitu ya. Warna merah segitiga. Sekarang untuk adik-adik penggalang ini kalian nanti mendapatkan tanda penggalang itu berupa nama-nama hewan atau nama-nama bunga. Gitu ya. Berarti nama regu ini. Nama regu ya, untuk regunya. Kak Rahmat mau tanya dong, kalau baju penggalang sama nggak sih sama siaga? Ini kan kita baru naik kelas nih Kak Rahmat. Oh iya, untuk
untuk siaga itu usianya itu antara 7 sampai 10 tahun gitu ya. 7 sampai 10 tahun. Nah, untuk penggalang usianya itu 10 sampai 14 tahun. Halo, kedengeran suara Kak Rahmat? Kedengeran suaranya. Sampai 14 tahun. Atau ada juga yang bilang 11 sampai 15 tahun ya. Jadi itu tingkatan penggalang. Karena adik-adik di sini kelas 4 mungkin masih ada yang usianya 9 tahun. Karena sudah kelas 4, jadi kita masukkan ke tingkatan penggalang. Ya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, perbedaan penggalang dan siaga. Yang tadi seperti tadi itu, untuk nama regu, kalau siaga itu menggunakan barung, kalau penggalang menggunakan nama hewan atau bunga, ya. Dan untuk mendapatkan tanda kecakapan, nanti di penggalang itu ada tanda kecakapan, ya. Tapi untuk mendapatkan tanda kecakapannya itu harus memenuhi syarat-syaratnya, ya. Syarat-syarat yang harus dilewati. Tanda kecakapan khusus namanya atau TKK. Itu ada menabung, kemudian berkebun, menjahit, berkemah, memasak. Itu ada 10 ya, tanda kecakapannya ada 10. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya ikut kegiatan pramuka, kemudian ikut memasak, ikut berkemah, ikut menabung, tilawah, nanti dari sekolah akan dapat tanda kecakapan khusus atau TKK. Oke, selanjutnya kita praktek materi yang selanjutnya. Simpul. Kita belajar simpul. Nah, simpul itu apa sih, Kak? Kita belajar simpul dulu ya. Kita kenalan dulu ya. Apa itu simpul ya? Di waktu siaga adik-adik udah dikenalkan ya. Ada simpul hidup, simpul mati, dan simpul satu lagi? Jangkar. Simpul jangkar, Simpul simpul jangkar, hidup, betul. dan simpul mati. Masih ingat ya, simpul hidup, simpul mati, simpul jangkar ya. Untuk membuat simpul hidup dan simpul jangkar menggunakan telinga ya, telinga kelinci ya, dibuat telinga kelinci. Kemudian sekarang kita praktek melakukan simpul. Kak Helmi, boleh dibantu? Kita membuat simpul angka 8. Coba Kak Santi di-share dulu gambarnya. Simpul pangkal dulu. Simpul pangkal adalah salah satu jenis simpul tali yang paling sering digunakan. Simpul ini merupakan simpul yang biasa digunakan untuk mengawali dan mengakhiri sebuah ikatan. Ya. Prinsipnya apa? Kuat, erat, dan mudah dilepaskan. Biasanya digunakan untuk mengikat pasak tenda dan pandu ya, dan lain-lainnya. Nah, coba lihat bagaimana caranya. Kita lihat ya. Silakan ke Santi, slide selanjutnya. Belum? Gambarnya diarahin ke saya atau gimana? Oh, lihat dulu ya. Lihat ke gambarnya, itu ada simpul pangkal. Bentuknya sama, dibuat telinga kelinci, tapi telinga kelincinya ini agak berbeda sedikit. Cara membuatnya Kak Santi, diklik sekali lagi Kak Santi. Nah, kamera ya. Kak Santi tolong dipin juga kamera 1. Kamera 1. Ya. Nah, ya. Nah, ini adalah membuat bola lingkaran dulu ya Kak ya. Kemudian pertama kita buat lingkaran, yang satu talinya diputar ke kiri, satu putar ke kanan. Oke. Kemudian ujung tali yang pertama di bawah, ujung tali yang kedua di atas. Gitu ya. Jadi ada yang talinya di bawah, ujungnya di bawah sama di atas ya. Lalu
Kita gabung, masukkan garis putih. Nanti jadinya seperti ini. Oke, ini itu kan karena pakai tangan ya Kak. Coba sekarang kita menggunakan apa namanya? Bambu ya. Bambu ya. Apa namanya kayu. Oke. Mana nih? Kalau di bawah ya, dibuat seperti ini, kemudian digabungkan, masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Buat dua lingkaran, gabungkan, masukkan ke dalam bambu pramuka yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini deh. Nah, ini namanya simpul mangkok. Oke. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan nggak, teman-teman? Nggak kelihatan. Kelihatan. Oke. Itu ya. Oke. Selanjutnya, Selanjutnya, simpul angka 8. angka 8. Nah, apa itu simpul angka 8? Nah, berarti simpulnya berbentuk angka 8. Ya, Kak? Betul nggak, Kak? Betul, betul. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah buat lingkaran dulu ya. Lingkaran dulu. Kemudian tali yang paling bawah naik ke atas, melewati apa? Sisi yang ini, yang atas, ulang. Ulang ada ulang ya? Gimana nih jelasinnya? Oke, dari yang dulu. Begini dulu ya. Silakan tali. Oke, kemudian kita seperti dua ya, seperti jadi dua ya. Nah, kemudian angkat talinya, letakkan tali di satu bagian. Dan Kelihatan nggak? kelihatan. Oke, terus Tadi. Sudah. oke. Bentar ya. Sudah gitu. Lakukan. Pertama ya. Ya. Itu dulu pakai kecil. Aku ingin dibentuknya kayak gini. Nah, tadi udah masuk ini. Naik kak, naik kak. Dia Tujuh. naik. Tali ke sini. Kemudian masukkan ke sini. Nah, tarik deh kak. Maaf. Dan ulang ya, adik-adik ya. Nah, ulang lagi. Dan naik ke atas. Kemudian masukkan Dari bawah. Oke. Masukkan ke dalam lingkaran lewat bawah. Nah, jadi dah. Kelihatan kan seperti angka 8? Kelihatan. Oke. Nah, jadi deh. Oh iya Kak Rahmat. Ternyata simpul angka 8 itu ada yang tunggal, ada yang ganda ya Kak? Ya, jadi ada yang tunggal, ada yang ganda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau yang tunggal talinya hanya satu seperti ini ya Kak Rahmat ya. Betul. Tapi kalau dia yang apa namanya? Ganda. Ganda
Digunakan Jadi 2 seperti kali. ini nih. Oke. Kalinya nggak ada yang lebih panjang. Jadi sebenarnya hampir sama Bu pembuatannya. Puput ada kopinya. Nah, ada apanya? Ada kopinya. Ada ya? kopinya itu di Lewat bawah, Kak. mejanya. Nah, ini ya. Ini karena kurang Panjang. Lewat bawah. kalau bawah ya. Dilipat ke bawah. Tuh. Ke sana. Oke, ini dah. Ini ganda. Ganda namanya nih ya. Simpul Jadi angka 8 ganda. angka 8 ganda. Jadi dia ada 2 kali. Kalau yang tadi kita perbandingan ya Kak. Kalau yang satu kali kan tadi seperti ini ya. Ini kopinya. Kopinya boleh diminum? Boleh dong. Nah, kalau tadi kan seperti ini ya. Ini namanya 1, betul Kak? Betul. Nah, ini 1 ya. Kalau ini lihat ada 1, 2. Kalau ini 1. Nah, Kan tinggal ya, masukin. tinggal masukkan. Nah, sekarang ini masukkan deh. Masukannya lewat bawah Kak Puput ya. Iya benar. Iya. Oh. Ini talinya terlalu apa? Pendek. Nggak lemas ya, terlalu lemas dan pendek juga. Ini dah. Nah, ini contoh yang tunggal, ini contoh yang ganda. Bisa dipahami adik-adik sampai Seperti ini. Mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau nggak paham, latihan lagi di rumah ya. Sekali lagi apa udah? satu kali lagi. Sekali lagi dah, sekali lagi. Oh udah lewat ya? Bentar. Oke, baik. Wah, alhamdulillah tidak terasa ya Kak Rahmat ya. Kita sudah berada di penghujung jam pembelajaran pramuka. Nah, karena setelah ini masih ada kakak kelas kalian yang akan belajar juga. Insya Allah hari ini kita cukupkan dulu ya Kak Rahmat ya materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari bersama bisa bermanfaat ya buat kita dan nanti bisa kita latihan kembali ya, karena yang namanya membuat simpul itu tidak hanya sekali ya, harus kita Coba berkali-kali. ya, baik itu yang tadi tunggal maupun yang ganda. Ganda. Oke, baik Kak Rahmat, kita putuskan dulu ya. Oke adik-adik, kalau belum paham nanti boleh lihat videonya di channel YouTube Al Khairat Karahmat Ya. Kirim. Saksikan saja ya tutorial selanjutnya Selanjutnya membuat simpul pangkal pangkal dan simpul angka 8. Iya. Oke. Oke, adik-adik kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa diisi absensinya ya. Ya, ada hadirnya. Ya, jangan lupa ya. Ya. Sudah Jangan lupa diisi daftar hadirnya, absensinya. ngisi Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Tadi ada yang tanya Kak Rahmat.